muncrat tuh. Jadi harus benar-benar cetrek selesai dan darahnya langsung keluar banyak. Nah, kemudian setelah tali pusat ada plasenta atau ari-ari. Nah, di masyarakat itu kan namanya ari-ari ya. Selain ari-ari apa ya? Sama ya? Atau ada lagi nggak sih yang lain namanya di masyarakat? Selain ari-ari apa lagi? Bali. Ada dia gitu? Bali, Bu, Bali. Tambuni, Bu, Tambuni. Tembuni. Oh, tembuni itu bahasa apa? Sunda. Kalimantan. Oh, Kalimantan tembuni. Oke. Kalau yang lain? Bali, bahasa Sunda. Bayi. Bali. Bayi juga gitu ya? Bali, Bu. Oh, Bali. Bali itu bahasa Sunda. enggak. Nama plasenta itu Bali. Oh, enggak. Oh, gitu. Ya. Nah, kemudian ya, kita bisa lihat bahwasannya dengan plasenta ini tadi, ya. Sebentar. Nah, dengan plasenta ini tadi terbentuk dari sekelompok jaringan yang berbentuk piringan, tempat pembuluh darah kecil dari ibu dan bayinya, jadi saling terjalin tapi tidak tergabung gitu. Nah, itulah sebabnya ibu hamil itu kalau dia nyesek ya, mungkin ketika hamil itu misalnya, aduh gue sesek banget nih, itu biasanya bayinya juga akan kerasa. Dia akan bergeraknya lebih cepat. Ketika kita lakukan pemeriksaan dengan DJJ, dia pasti lebih cepat lagi karena ibunya sudah tidak nyaman gitu. Jadi memang dalam kehamilan, untuk kehamilan yang sehat, dianjurkan kita harus menciptakan kondisi yang aman dan nyaman kepada ibu hamil karena akan berefek untuk janinnya. Oke, slide berikutnya. Oke, bentuk dan ukuran plasenta ya. Nah, bentuk dan ukuran plasenta ini dia berbentuk bundar dengan diameter 15 sampai 20 cm secara umum ya, tebalnya 2,5 cm, berat rata-rata 500 gram atau setengah kilo. Tetapi ada beberapa kasus yang dia lebih dari 500 gram. Biasanya pada pasien dengan DM ya, atau diabetes mellitus, diabetes gestasional. Umumnya plasenta berbentuk lengkap bila kehamilan sudah lebih dari 16 minggu, harusnya lebih ya. Dengan ruang amnion yang telah mengisi seluruh kafum uteri. Letak plasenta umumnya di depan atau di belakang dinding uterus, agak ke atas ke arah fundus uteri. Permukaan bagian atas korpus uteri lebih luas sehingga lebih banyak tempat untuk berimplementasi. Oke, next berikutnya. Oke. Nah, ada plasenta, ciri-ciri plasenta yang lengkap dan normal ya. Yang pertama, seperti tadi di awal, berbentuk agak bulat, kemudian diameter 15-25 cm, rata-rata berat 500-600 gram. Insersi tali pusat bisa di sentralis, di tengah, lateralis ya, atau marginalis di pinggir. Di sisi maternal tampak daerah-daerah yang agak menonjol atau kotiledon yang diliputi dengan selaput tipis desi2 basalis. Oke, selanjutnya. Oke. Kemudian pada fetus tampak sejumlah arteri dan vena besar ya, menuju funis chorion diliputi dengan amnion. Kemudian sirkulasi darah maternal di plasenta sekitar 300 cc per menit ya. Jadi dia biasa pada kehamilan 20 minggu. Jadi dari tali pusat plasenta ke bayi ya, yang menghubungkan bayi dengan plasenta kan itu tali pusat. Kemudian ada 700 cc per menit pada saat aterem ya. Jadi dia sirkulasi darahnya semakin tinggi pada saat usia kehamilan semakin besar. Oke, selanjutnya. Next. Ya. Oke, tipe-tipe plasenta. Yo, ini ada bagian dari pertanyaan ya.
Sudah dibahas kan ya? Sudah dicari ya? Lagi. Sudah dicari ya plasentanya ya? Oke. Leni Melati, yuk silakan. Teh, mau pinjam casan laptop sama Teteh nggak? Teh, Nah, baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang plasenta normal. Plasenta adalah lapisan yang menempel pada casan laptop tadi, Teteh. pada dinding rahim Laptop. selama bayi dalam kandungan dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tali pusat. Plasenta ini yang normalnya itu biasanya beratnya itu sekitar 500 sampai 600 gram. Ada colokan tuh Teh. Ibu, Ada colokan pinjem. Ya, penjelasannya itu aja. Hah? Iya Bu. Di Oke, depan, Siva, yang di depan. silakan. Bawa di sini lah. Nah, Ibu ya lagi ditanya, baterainya udah mau habis lagi nyari ke laptop guys. Iya Ibu. Oh, tingkatan ya. Spuria. Proses menempelnya embrio pada endometriosis induk pada dinding rahim sehingga terjadinya hubungan antara selaput ekstra embrio dengan selaput di rahim. Ya, terus? Implementasinya melekatnya embrio Ya, silakan.